Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang harapan agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita agar setiap saat kita bisa thiqah billah, bisa percaya dan yakin kepada Allah. Karena Allah satu-satunya pegangan kita. Kalau kita nggak berpegang kepada Allah, jangankan saat dikasih ujian, dikasih nikmat aja bisa oleng gitu kan. Apalagi dikasih ujian. Dikasih nikmat aja bentuk olengnya apa? Masih ngeluh. Udah dikasih nikmat, masih ngeluh. Apalagi dikasih ujian lebih, bukan ngeluh lagi, keluh kesah jadinya. Dan akhirnya berputus asa. Orang yang Allah jaga hatinya dalam keadaan senang dan susah, salah satu contohnya adalah orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bisa tetap beramal soleh, tetap berinfak, bisa tetap bantu orang, bahkan ketika dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah. Yang kadang-kadang ngebantu orang itu beresiko buat dia sendiri. Dia sendiri lagi butuh bantuan, tapi dia juga malah bantu orang lain. Selama yang dia lakuin ini tidak menzalimi hak orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini penting catatannya di sini nih. Jangan sampai kita menjadikan narasi ini sebagai dalil bantu orang walaupun kita dalam keadaan butuh. Kalau kita sendiri sih nggak masalah. Tapi kalau yang butuh ini adalah keluarga, maka kita harus bermusyawarah dengan keluarga kita. Mereka punya hak untuk menentukan ya atau tidak. Kalaupun tidak, kita nggak boleh menjudge mereka tidak soleha. Misalnya seorang suami lagi punya hutang. Hutang itu kan tanggungan bersama kan? Karena nanti kalau datang debt collector, kalau ada tagihan yang akan menanggung gelisah, takut, terancam, gak nyaman itu bukan cuman suami, tapi juga istri ngerasain gak nyamannya didatengin orang yang tuh nagih hutang tuh gak nyaman. Sehingga kalau nanti ada yang harus dijual dari aset kita, kan itu bagian dari hak istri juga. Kalau perabotan rumah ada yang harus dijual, kan itu jangan-jangan itu alat senamnya istri misalnya kan ya. Jadi dia tetap menanggung konsekuensi dari resiko berhutang gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita lagi punya hutang, terus kita mau bantu orang yang juga punya hutang, cuman dia kayak darurat banget, kalau yang diambil itu dari bagian kita, gak apa-apa. Kita yang nanggung konsekuensinya. Tapi kalau yang diambil itu adalah bagian keluarga, gak boleh sembarangan. Mah, kan kata Ustadz juga, yunfikuna fid dharra, berinfak dalam keadaan susah. Orang-orang Ansar yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita ngeluarin dalil itu fasih, tapi ternyata salah tempat. Dalilnya nggak diragukan kesahihannya, ayatnya jelas. Apa yang ada yang di surat Al-Baqarah, ada yang surat apa itu yang yu'thiruna ala anfusihim. Jadi artinya nggak salah dengan dalil, tapi kurang bijaksana. Kurang apa bijaksana teh? Kurang hikmah. Kurang hikmah, kurang wise, kurang bijaksana. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menginfakkan seluruh hartanya fi sabilillah, istrinya itu adalah siapa istrinya? Asma bintu Umais. Apakah istri kita Asma bintu Umais? Bukan, istri kita Ais. Bukan Asma, beda atuh. Jadi jangan paksain Teh Ais seperti Asma. Dan Asma juga nggak terpaksa melakukan itu. Kalau istri kita sekelas dengan Asma bintu Umais, siapa Asma bintu Umais? Seorang perempuan, seorang istri yang setelah suaminya jadi khalifah, nafkahnya kurang drastis. Drop banget nih nafkah keluarganya. Saking dropnya, sampai nggak bisa makan daging, nggak sanggup beli daging. Lalu karena kangen pengen makan daging dan pengen ngelihat suaminya juga makan daging, kasihan. Akhirnya dia sisihkan dari belanja hariannya, ditabung. Setelah beberapa lama udah cukup beli daging sedikit, nggak banyak, nggak 1 kilo.
cuman sedikit. Terus dia minta izin lagi ke suaminya. Padahal kan itu bagian dia kan, hak dia kan. Karena uang nafkah itu berarti udah diberikan kepada istri. Masih minta izin. Ya wahai Abu Bakar, wahai suamiku, ini ada sisi sedikit dari uang belanja, aku sisihkan setiap hari, udah bisa beli daging sekarang. Boleh nggak aku beli daging? Kasihan kamu nggak pernah makan yang lebih layak. Kata Abu Bakar, Asma, ternyata gaji saya masih lebih. Boleh nggak kalau ini kita berikan kepada Baitul Mal dan mulai bulan depan gaji saya dikurangi karena ternyata masih lebih. Apa kata Asma? Sami'na wa ta'na. Istrinya ini Asma bintu Umais, perempuan yang punya 3 suami, 3-tiganya ahli surga. Ja'far, Abu Bakar, Ali. Dan ini kisah di masa Abu Bakar. Nanti ada kisah di masa Ja'far yang juga luar biasa, yang sapu lidi itu. Ada kisah di masa Ali yang juga luar biasa, anaknya saling memamerkan ayah mereka. Karena dari 3 suami, 3-tiganya punya anak laki-laki. Anak Abu Bakar bilang ayah saya paling baik, anak Ali bilang ayah saya paling baik, anak Ja'far bilang ayah saya paling baik. Terus yang mana nih? Kan bingung Asma teh. Yang ini bilang ayah saya nih pemuda surga, sebaik-baik pemuda Makkah. Ayah saya sebaik-baik orang tua Makkah. Masing-masing membanggakan ayahnya, masing-masing punya cerita-cerita kehebatan Asma bintu Umais. Artinya nggak bisa juga sembarangan kita mengambil hak keluarga kita lalu kita dengan alasan berinfak dalam keadaan dharra. Nggak boleh, karena itu tidak bijak. Sehingga ketika ada sahabat yang ingin menghabiskan hartanya untuk infak, minta izin ke Nabi, Nabi nanya, kamu punya keluarga? Punya anak? Punya. Ya udah, beri bagian mereka. Kalau gitu setengah ya Rasulullah. Enggak, masih kebanyakan. Kalau gitu sepertiga ya Rasulullah. Itu pun masih kebanyakan, tapi cukuplah. Sepertiga aja masih kebanyakan, tapi cukup. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar lihat dulu. Makanya kita nggak bisa memahami satu dalil tanpa mendalami konteksnya. Jangan sampai kita menggunakan cerita Abu Bakar untuk membolehkan diri kita melakukan apapun yang kita suka. Mah, papa nih pengen jadi Abu Bakar. Tugas kita didik dulu istri kita biar jadi Asma. Baru nanti kita bisa jadi Abu Bakar. Abu Bakar itu keberhasilannya bukan hanya berinfak dengan seluruh hartanya. Keberhasilan Abu Bakar juga di situ, adegan itu adalah dia berhasil mendidik Asma menjadi seorang istri yang mampu berlapang dada ketika suaminya berinfak dengan seluruh hartanya dan nggak punya apa-apa lagi yang tersisa. Tapi kalau nggak jadi seperti Asma pun jangan langsung dijudge. Mamah nih jauh banget dari Asma. Ya Allah, gimana ini? Galau aja. Jangan, karena lahum darajatun inda rabbihim faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami berikan kelebihan sebagian orang atas sebagian yang lain. Dan istri Nabi juga beda-beda kelebihannya. Para anbiya beda-beda kelebihannya. Ada para nabi yang kelebihannya lebih kepada suara. Nabi siapa? Daud. Sampai Allah Subhanahu wa taala menundukkan semesta untuk ikut berzikir bersama Daud. Yang saya menyebutnya dengan istilah konser kolosal. Tapi konsernya bukan nyanyi lagu syair, lebih kepada zikir, perform. Nabi Daud perform, tapi crowdnya itu bukan manusia. Crowdnya itu semesta, sampai angin, awan, air, semuanya crowd untuk ikut bareng dengan Nabi Daud alaihissalam. Karena memang kelebihan Nabi Daud itu suara. Dan beliau punya 70 macam suara. Dan setiap kali beliau bersuara, yang kedua lebih baik dari yang pertama. Yang ketiga lebih baik dari yang kedua. Terus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sehingga orang yang diberikan oleh Allah nikmat suara yang bagus, doa Nabi apa? Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Bersyukurlah engkau diberikan oleh Allah seruling dari keluarga Daud. Hanya satu dari 70 seruling ya. Cuman diberikan satu seruling aja udah kita mendengar suaranya Mahir apa tuh? Bukan Mahir Zen. Saya lupa nama korinya. Oke lah Mahir Zen. Oke, anak muda Mahir Zen. Kalau ininya ada kori bagus juga suaranya. Nanti ada juga yang di Mahir Muakili ya. Mahir Muakili. Itu baru satu mizmar ya. Satu seruling. Kita dengar Rashid apa sih nama panjangnya?